لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Ustadz Husin dan juga para pengurus Ustadz Amir, juga bapak-bapak serta ibu-ibu juga sesepuh di lingkungan sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik dan semua jamaah salat Isya dan salat tarawih, as-saimun al-mu'takifun was-saimat al-mu'takifat. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, tak henti-henti kita memang harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tidak pernah putus, bahkan sedetik pun tidak pernah berhenti nikmat Allah untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Malam ini kita sudah menginjak di malam yang ke-23 ya. Jadi malam 23 itu malam di 10 hari terakhir Ramadan, sekaligus malam ganjil ya, malam ganjil. Terkait dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari akhir Ramadan. Kemarin malam 21 pada begadang nggak, Pak? Ya, begadangnya tapi baca Quran ya, bukan yang lain. Nah, bagi yang begadang kemarin udah ketemu belum soal Lailatul Qadarnya? Belum ya? Yakin ya belum? Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan kita untuk serius, untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Ada beberapa hikmah di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meletakkan Lailatul Qadar ini menurut pendapat yang mayoritas para ulama difahami dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa Lailatul Qadar itu memang lebih besar kemungkinannya ada di 10 hari malam-malam Ramadan terakhir. Di 10 malam terakhir Ramadan itu sangat mungkin. Walaupun kemudian dalam hadis yang dibaca di awal tadi, Rasulullah lebih spesifik lagi, dalam 10 malam itu, di malam-malam yang ganjilnya itu lebih besar juga kemungkinannya. Kenapa Rasulullah kemudian mengkhususkan malam-malam ganjil? Rasulullah khawatir aja gitu ya sama kita yang mungkin niatnya kurang kuat, yang mungkin tenaganya kurang besar, kesehatannya juga kurang stabil. Jadi kalau tidak sanggup full 10 malam kita terus bangun dengan sholat-sholat kita, doa-doa, zikir, istighfar, baca Al-Quran setiap malam di akhir Ramadan ini, maka minimal di malam-malam ganjilnya kita maksimalkan.
gitu. Jadi malam-malam genapnya kita mungkin tidak full, ada istirahatnya lebih panjang dari malam-malam ganjil, itu nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita memang punya kesehatan yang lebih siap, tenaga juga kita siapkan, kopinya juga udah disiapkan gitu ya, maka 10 malam itu lebih baik kita full gitu, kita full. Nah, jadi kenapa tadi? Karena Lailatul Qadar itu memang suatu malam yang sangat-sangat istimewa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, ibadah sunnahnya diberikan pahala sama dengan ibadah wajib, dan tentu ibadah wajib pahalanya tidak terhingga, ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata dari keistimewaan Ramadan secara keseluruhan, puncak keistimewaannya itu ada di 10 malam terakhir gitu ya. Terutama karena di malam-malam tersebut ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang setiap memang biasanya mulai malam 16 ya. Mulai malam 16 di dalam sholat tarawih itu terus dibaca diulang-ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Al-Qadar. Begitu kata Allah. Apa yang Allah turunkan? Ternyata lagi-lagi yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Jadi kenapa di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Nah, di antaranya juga karena di surat Al-Qadar ini dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Al-Qadar yang ada di bulan Ramadan. Maksudnya, menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran yang Allah turunkan di malam Al-Qadar itu adalah wahyu yang pertama Allah turunkan, surat Al-Alaq, seperti yang dibaca di sholat Isya rakaat pertama tadi gitu ya. Surat Al-Alaq ketika Rasulullah berada di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, ini yang pertama terjadi di bulan Ramadan. Menurut satu riwayat itu tanggal 17. Tapi riwayat lain ada yang mengatakan bukan tanggal 17, tapi di tanggal ganjil di 10 hari akhir Ramadan gitu ya. Yaitu perbedaan pendapat para ulama ahli sejarah gitu ya, ahli sejarah. Nah, jadi sejak pertama kemudian Allah turunkan Al-Quran pada saat itu, kemudian Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Tapi ada makna lain yang disimpulkan oleh para ulama dari kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Bahwa kesimpulan lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Al-Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya papan gitu ya. Di papan itu Al-Quran dituliskan, ditulis dengan Al-Qalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pena Al-Qalam yang disebutkan dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, di situ tuliskan Al-Quran. Kemudian dari Al-Lauhul Mahfuz ini Al-Quran secara keseluruhan dibawa, diturunkan oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah yang ada di langit terbawah. Dari 7 lapis langit itu, langit terbawah yang paling dekat ke dunia, di situ tempat disimpannya Al-Quran sebelum diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur. Itu makna yang kedua. Dan ada makna yang ketiga lagi yang disimpulkan seperti yang pernah disampaikan, yaitu karena malaikat Jibril setiap malam turun bertemu dengan Rasulullah SAW,
membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir, sehingga seolah-olah Al-Quran turun kembali. Ini semuanya ada di bulan Ramadan. Dan terakhir, di malam-malam terakhir 10 hari akhir Ramadan ini memang sangat istimewa. Lalu Lailatul Qadar, Al-Qadar ini juga ternyata memiliki beberapa makna. Pertama, Al-Qadar ini maknanya sempit. Artinya maksudnya waktu untuk yang istimewa, yang teristimewa ini bukan waktu yang luasa, tapi waktu yang terbatas. Gitu ya, waktu yang terbatas. Yaitu di malam Lailatul Qadar tersebut, di malam turunnya Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qadar ini maknanya agung. Jadi Lailatul Qadar ini artinya malam yang agung. Karena tadi di situ tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Gitu ya, malaikat dan roh. Roh ini ada yang mengatakan maksudnya adalah malaikat-malaikat pilihan Allah. Ada yang mengatakan makhluk lain selain malaikat, makhluk yang mulia pada turun ke bumi gitu di malam tersebut. Nah, tanazzalul malaikat warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kemudian ada kata min kulli amr di situ, di antaranya kesimpulannya bahwa makna yang ketiga dari Al-Qadar, bahwa malam tersebut adalah malam ditetapkannya kembali takdir kita untuk 1 tahun ke depan gitu. Kan kita nih misalkan di tahun ini ada malam Lailatul Qadar di malam ke-23 atau 25 atau 27. Nah, takdir kita ditetapkan sampai ketemu dengan Lailatul Qadar berikutnya. Gitu. Nah, jadi qadar di situ artinya penetapan takdir kita untuk setahun. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita serius banget, bersungguh-sungguh banget untuk mencari Lailatul Qadar. Lalu ngapain? Mencarinya itu gimana caranya? Nah, mencarinya itu dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, beliau biasanya beriktikaf di masjid. Kalau di musola bisa, musola juga sama, masjid juga. Cuman di Indonesia biasanya kalau yang tidak dipakai sholat Jumat disebut musola. Sebenarnya kalau di Arab, musola itu bahasa Arab sebenarnya ya. Tapi ini istilah orang Indonesia yang terkenal gitu ya. Yang orang Arab sebenarnya menyebut musola itu tempat sholat id. Kalau Rasulullah sholat id di lapangan, nah itu disebutnya musola. Itu kalau di Arab ya. Kalau ini masjid, cuman ada masjid sholat rawatib, ada masjid sholat Jumat. Kalau masjid sholat Jumat di Arab disebutnya jami' gitu ya, masjid jami'. Jadi boleh kita i'tikaf di sini. Dulu Rasulullah SAW begitu bersama para sahabatnya, dan mereka juga sebenarnya ada tidurnya juga, tetap ke masjid pada bawa tenda. Jadi di sini ada tendanya Rasulullah, tendanya Abu Bakar, tendanya Umar, Utsman gitu ya. Jadi tenda-tenda banyak di Masjid Nabawi itu. Karena ini kan peristiwa di Madinah, di Masjid Nabawi. Mereka kemudian nanti pas udah istirahat, bangun, kemudian ibadah, zikir, doa, istighfar, sholat gitu ya, sampai menjelang sahur gitu. Tapi kemudian nanti pagi harinya mereka nggak pulang. Jadi dari maghrib malam 21 terus di masjid siang malam nggak pulang-pulang sampai sholat Idul Fitri. Itu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya gitu ya. Kalau kita mah biasanya disebutnya i'tikaf kalong gitu ya. I'tikafnya cuman malam doang gitu, malam. Jadi maghrib atau pas habis taraweh aja pulang dulu ya. Taraweh pulang dulu, ngopi dulu, makan dulu, kemudian ke masjid lagi, sampai sahur pulang lagi gitu. Besoknya kayak gitu lagi. Nah, jadi ya nggak apa-apa kalau memang kita belum mampu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, mampunya segimana gitu. Yang penting jangan nggak sama sekali gitu. Jangan nggak sama sekali. Jadi itu setiap malam Rasulullah seperti itu sampai beliau wafat.
beliau membudayakan, membiasakan, mensunnahkan i'tikaf. Lalu setelah Rasulullah wafat, para sahabat, istri-istri Rasulullah itu melanjutkan gitu ya kebiasaan Rasulullah untuk beriktikaf. Nah, kemudian tadi dalam iktikaf itu kan tadi banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Iktikaf itu dengan diamnya saja kita di masjid, diam dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu udah otomatis pahala. Udah otomatis keutamaan dan keistimewaan. Apalagi tidak hanya diam, karena kan nggak mungkin juga ya, masa diam doang gitu ya. Dari rumah udah diam banget gitu, bawa selimut, bawa sleeping bag gitu ya ke masjid. Jadi pas bangun lagi, pas dibangunin sama orang, sahur, langsung pulang gitu. Jadi numpang tidur doang gitu di masjidnya. Nah, jadi nggak juga sih gitu ya, kan nggak begitu amat gitu. Kita ada sholatnya, ada zikirnya, dan terutama tadi jangan sampai kelewat untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jika malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam Engkau menetapkan kembali takdir hamba untuk setahun ke depan, maka tetapkanlah takdir terbaik untuk hamba. Berikanlah rizki yang lapang, halal, dan berkah untuk hamba dan keluarga hamba. Berikanlah kesehatan kepada hamba dan kedua orang tua hamba. Berikanlah kesuksesan kepada putra-putra hamba dalam pendidikan mereka, karir mereka, jodoh mereka. Berikanlah kesolehan kepada pemimpin-pemimpin kami di negeri kami yang cinta kepada rakyatnya, yang bisa menjalankan roda pemerintahan dengan penuh amanah. Terus gitu ya, di list gitu, apa yang mau kita minta kepada Allah itu yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Ya Allah, hamba sekarang rumah tangga hamba merasa kurang baik gitu ya. Jangan doanya itu mohon gantilah pasangan hamba, bukan itu ya. Mohon perbaikilah hamba dan pasangan hamba gitu, biar rumah tangga hamba semakin harmonis, semakin sejahtera, dan seterusnya gitu. Apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat-sangat senang dengan orang yang banyak berdoa kepadanya, dengan banyak orang yang banyak meminta kepadanya. Kalau kita ada orang yang banyak minta itu, jangankan senang gitu ya, kita mah yang ada iya malas gitu ya, marah gitu. Orang minta mulu. Tapi kalau Allah enggak gitu ya, Allah enggak senang. Apalagi kalau gitu ya, kalau mintanya itu di sepertiga malam tadi. Kalau kita nih ada tetangga datang ke rumah jam 2:30, ketok-ketok pintu gitu, mau apa? Mau minjam beras, habis di rumah, kira-kira gimana rasanya? Marah gitu. Kalau Allah enggak, justru itu waktu paling senang Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan hamba-hambanya. Allah berjanji, siapa di antara hambaku yang beristighfar, langsung aku ampuni. Siapa di antara hambaku yang meminta, langsung aku kasih. Nah, terakhir ya, hikmah dari perintah Rasulullah untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu agar akhir Ramadan kita itu nggak loyo, akhir Ramadan kita itu justru kita gas terus, kita tingkatkan terus sampai benar-benar selesai Ramadan kita, benar-benar kita tuntas gitu. Jadi yang menyibukkan waktu-waktu akhir Ramadan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan. Karena ya Rasulullah sebenarnya tahu ya bahwa kita udah pada lelah, udah pada capek, udah 3 minggu puasa, tapi Rasulullah ingin jangan mengalah, terus gas gitu sampai selesai, sampai akhir, agar benar-benar kita menjadi juaranya, mendapatkan predikat takwa yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengijabah niat kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menuntaskan ibadah kita sampai akhir dan menganugerahkan predikat takwa yang terbaik untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.